Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkim Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas penilaian harian. Ini adalah bab transformasi geometri ya, matematika wajib kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Silakan adik ya, semuanya berkumpul kelas 11. Kita belajar bersama-sama. Jangan lupa sebelumnya subscribe Matkim Privat. Nomor 1. Segitiga ABC dengan koordinat titik A min 1, min 2, B 5, min 1, dan C 2,3. Ditranslasikan oleh T menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Jika koordinat titik C aksen adalah 0,5, tentukan koordinat A aksen dan B aksen berturut-turut. Oke ya, kita akan coba di sini. Saya punya koordinat A yaitu min 1, min 2. B-nya itu adalah 5, min 1, C-nya itu adalah 2,3. Kita translasikan ya terhadap AB ya. AB-nya kita belum ketemu nih apa ya. Menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Ternyata diketahui C aksennya 0,5. Maka nanti kita bisa memperoleh nilai A dan nilai B. Saya akan kerjakan di sini ya. C 2,3 saya translasikan terhadap AB menghasilkan C aksennya 0,5. Nah, maka kan begini ya. Untuk mencari X aksen itu kan artinya 2 ditambah A sama dengan 0, maka nilai A-nya adalah min 2. Y aksen maka artinya 3 ditambah 5. Nah, Y aksennya itu 5. Maka B-nya sama dengan 5 kurangi 3, 2. Ketemulah A dan B-nya ya, A kecil, B kecil. Maka ini kita boleh ganti menjadi min 2 dan 2. Begitu guys ya. Nah, maka nanti A aksennya berapa mbak? Tinggal kita jumlah aja. Min 1 tambah min 2 itu adalah min 3, ini berarti kan min 2 tambah 2 itu adalah 0. Min 3,0. Selanjutnya, 5 ditambah min 2 itu adalah 3, min 1 ditambah 2 itu adalah 1. Ya. Inilah nilai A aksen dan B aksennya. Jawabannya mana ya, Dek? Min 3,0 dan 3,1. Jawabannya B. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Diketahui ada garis G, 2X dikurangi 3Y ditambah 6 sama dengan 0, ditranslasikan terhadap 3 min 2. Pertanyaannya tentukan G aksennya ya. Saya punya di sini A, X, Y, saya translasikan terhadap 3 min 2. Maka nanti A aksen menjadi X plus 3, Y min 2. Inilah X aksen, inilah Y aksen. Maka kita peroleh X aksennya adalah X plus 3, Y aksennya adalah Y min 2. Nah, kita peroleh di sini X sama dengan X aksen min 3, 3-nya pindah ruas ke sana ya. Y sama dengan Y aksen plus 2, min 2-nya pindah ruas ke sana. Nah, nanti kita substitusikan X dan Y ke persamaan G agar menghasilkan G aksen. Maka nanti G aksennya adalah 2X. 2, X-nya saya ganti X aksen min 3, dikurangi 3Y. 3, Y-nya saya ganti Y aksen plus 2, ditambah 6 sama dengan 0. Nah, maka menjadi 2X aksen dikurangi 3Y aksen. 2 kalikan min 3 itu min 6. Min 6 ditambah min 6 itu adalah min 12. Min 12 tambah 6 maka min 6. Inilah G aksennya. 2X dikurangi 3Y min 6. Jawabannya adalah C. Pasti paham ya? Lanjut kita masuk ke soal nomor 3. Diketahui persamaan lingkaran ya, ditranslasikan oleh T1 dilanjutkan oleh T2. Nah, jika kita punya ada X, Y, kita translasikan T1 lanjut T2
maka nanti A aksennya bagaimana Mbak? Nah, tinggal nanti sini T1 sama T2-nya dijumlah Dek. Maka saya punya X, Y. Nah, ini artinya dijumlah 1 ditambah min 3 itu adalah min 2. Nah, di sini 3 ditambah min 2 itu kan 1. Nah, inilah translasinya ya. Maka nanti A aksen jadi apa? X min 2, tinggal dijumlah aja ya. Y plus 1. Inilah X aksen, inilah Y aksen. Kita peroleh X aksen sama dengan X min 2, Y aksen sama dengan Y plus 1. Nah, maka nanti X sama dengan X aksen plus 2, min 2-nya punya ruas ya. Maka nanti Y sama dengan Y aksen min 1. Nah, sama seperti tadi, tinggal X sama Y kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang awal. Ya, maka nanti L aksen sama dengan X-nya saya ganti dengan X aksen plus 2. Ditambah dengan 1 kuadrat. Ditambah Y-nya saya ganti dengan Y aksen min 1 dikurangi 2. Nah, kuadrat sama dengan 1. Maka nanti di sini X aksen ditambah 3 kuadrat ditambah Y aksen min 3 kuadrat sama dengan 1. Inilah hasil komposisi translasi lingkaran L. Mana ya, Dek? X plus 3 kuadrat, maka ini salah. Y min 3. Jawabannya adalah B. Paham ya? Lanjut kita masuk ke soal nomor 4. Titik A min 1,3 direfleksikan terhadap sumbu Y. Selanjutnya ditranslasikan. Ditanya hasil komposisinya. Adik boleh ya beruntun kayak gini. Min 1,3 kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka nanti A aksennya jadi apa Dek? Jadi min X, Y gitu toh. Maka nanti A aksennya adalah min 1, maka jadi 1, Y. Begitu. Selanjutnya kita lanjutkan ditranslasi oleh min 3, 2. Tinggal dijumlahkan ya kalau ditranslasi ya. Maka nanti 1 ditambah min 3 itu adalah min 2, 3 ditambah 2 jadinya 5. Inilah itu ya komposisi akhirnya ya untuk titik A min 2,5. Jawabannya E. Nomor 5, lingkaran L direfleksikan terhadap Y sama dengan min 1 menghasilkan L aksen. Ya, ini adalah bayangannya ya, atau hasil komposisinya. Ditanya adalah persamaan L awal. Oke ya, ada persamaan lingkaran. Kita refleksikan terhadap Y sama dengan min 1. Menghasilkan L aksennya adalah X plus 3 pangkat 2 ditambah Y min 2 pangkat 2 sama dengan 1. Ya, kita mengerjakannya dari sebuah titik ya. Saya punya X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan K, maka nanti A aksen sama dengan X, 2K min Y. Nah, jika kita punya X, Y, kita refleksikan terhadap Y sama dengan min 1, maka nanti A aksen sama dengan X, 2K, maka 2 kalikan min 1 ya, yaitu min 2 dikurangi Y. Inilah yang disebut dengan X aksen, inilah Y aksennya. Paham ya, Dik ya? Nah, untuk mencari persamaan lingkaran yang awal, maka nanti artinya X aksen dan Y aksennya kita substitusikan ke sini. Oke? Nah, maka nanti menjadi X aksennya saya rubah menjadi ini ya. X plus 3 kuadrat ditambah Y aksennya saya ganti menjadi ini. Min 2 min Y ini ya dikurangi 2 kuadrat sama dengan 1. Ya, maka persamaan lingkaran yang awal adalah X plus 3 kuadrat ditambah
min Y min 4 kuadrat sama dengan 1. Nah, X plus 3 kuadrat ditambah min Y min 4 itu sama saja dengan Y plus 4 ya, Dek. Kuadrat sama dengan 1. Inilah persamaan lingkaran yang awal ya, Dek. X plus 3, ini ya, kuadrat, Y plus 4, kuadrat, sama dengan 1. Jawabannya adalah E. Nomor 6, garis M sama dengan X ditambah 2Y min 4 sama dengan 0 direfleksikan terhadap Y sama dengan min X. Selanjutnya dilanjutkan terhadap refleksi sumbu Y. Nah, pertanyaannya adalah hasil komposisi. Oke, kita berawal dari sebuah titik X, Y. Kita refleksikan pertama menjadi apa ya, kalau Y sama dengan min X, maka nanti bayangannya menjadi min Y, min X, begitu. Nah, selanjutnya dilanjutkan terhadap refleksi sumbu Y, maka nanti A aksen akhirnya adalah min X, Y ya, min X di sini, maka min sama min jadi positif, Y, Y-nya adalah min X, begitu ya, min X, Y. Nah, oke, maka ini adalah X aksen, ini adalah Y aksennya. X aksen sama dengan Y, Y aksen sama dengan min X. Maka nanti Y sama dengan X aksen, X sama dengan min Y aksen. Kita mencari persamaan bayangannya, maka nanti X dan Y kita ganti ya. X dan Y-nya yang disubstitusikan tuh nanti ini ya, X dan Y-nya. Oke, maka nanti M aksen sama dengan X, ini X diganti oleh ini, min Y aksen ditambah 2, Y-nya diganti dengan ini, X aksen dikurangi 4 sama dengan 0. Begitu ya, ini 2X aksen dikurangi Y aksen dikurangi 4 sama dengan 0. Ya, inilah persamaan bayangannya. 2X min Y min 4. Jawabannya adalah C. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 7. Diketahui ada F 3, min 2 dirotasikan sejauh 150 terhadap titik pusatnya min 1, min 3 ya. Ini otomatis nanti menjadi A aksen ya. F aksen. F aksennya nanti ketemu. Selanjutnya, ternyata dirotasi kembali, Mbak, dengan pusat yang sama. Oh, iya. Nah, cuman sudutnya yang berubah ya. Nanti bayangan akhirnya ketemu. Ya, oke. Jika rotasinya itu berulang, atau dilanjutkan ya, dengan pusat yang sama, maka nanti sudutnya tinggal kita jumlahkan saja. Maka 150 saya tambah dengan 120, maka nanti sudut yang terpakai adalah 270 derajat. Oke ya, saya buat di sini. X aksen, Y aksen itu rumusnya apa? Cos, sin, min sin, cos ya. Cos sin min sin cos, di sini ada XY, min A min B ditambah A, B. Oke, kita masukkan cos 270, yaitu 0 ya. Sin 270 itu adalah min 1. Sin 270 itu min 1. Min 1 kalikan min, maka menjadi plus 1. Cos 270 itu adalah 0. Dikali dengan XY-nya mana, Mbak? Ini XY-nya, titik awalnya. Ya, maka nanti X-nya adalah 3. Y-nya adalah min 2. Dikurangi AB. AB itu apa, Mbak? AB itu pusat. Pusatnya adalah min 1 dan min 3. Saya masukkan nih, dikurangi min 1, maka jadi plus 1. Dikurangi min 3, maka menjadi plus 3. Ditambah AB-nya, min 1, min 3. Oke, kita kalikan ya matriksnya ya. Baris kali, oh ini saya jumlahkan dulu aja ya, biar ada yang nggak bingung. Saya akan jumlahkan terlebih dahulu. Di sini ada 0,
min 1, 1, 0, ini maka jadi 3 tambah 1, 4 ya. 3 kurangi 2 itu adalah 1, ditambah min 1, min 3. Nah, yuk kita kalikan baris kalikan kolom. 0 dikalikan 4 adalah 0, ditambah 1 kalikan 1 itu 1. 1 ditambah min 1, maka jadi 0. Selanjutnya, min 1 dikalikan 4 itu adalah min 4. Min 4 ditambah 0, ya tetap min 4. Min 4 ditambah min 3, yaitu min 7. Oke, jawabannya adalah E. Lanjut, nomor 8. Lingkaran L, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 0, dirotasikan sebesar 90 derajat terhadap pusatnya 2,1. Hasil rotasi lingkaran L. Saya punya di sini ada X, Y. Kita rotasikan dengan pusatnya 2,1. Nah, ini 90 derajat ya. Nanti A aksennya ketemu. Ya, saya buat seperti ini ya. X aksen, Y aksen. Rumusnya adalah kosin min sin cos gitu ya. Sudutnya 90 derajat. X, Y-nya tidak tahu, min A, min B. A-nya adalah 2, B-nya adalah min 1. Maka min 2, sini jadi plus 1 ya. Ditambah dengan AB, 2 min 1. Oke, cos 90 adalah 0, sin 90 itu 1. Min sin 90, maka min 1, sini 0. Dikali dengan X min 2, Y plus 1. Ditambah dengan 2 min 1. Oke. Baris kalikan kolom ya. 0 dikalikan X min 2 adalah 0 min 1 kalikan Y plus 1. Maka menjadi min Y min 1. Lalu yang baris pertama kita tambah 2 ya. Ditambah 2. Selanjutnya 1 dikalikan X min 2 itu adalah X min 2. Ditambah 0. Terus ditambah ini ya. Min 1. Ya ketemulah nanti sini min Y plus 1 X min 3. Ya, inilah X aksennya. Inilah Y aksennya. Nah, nanti tinggal disubstitusikan ya. Tapi hati-hati selalu Mbak ingatkan. Yang disubstitusikan ke persamaan awal itu adalah X dan Y-nya. Bukan X aksennya ya. Maka dari sini, ini min Y-nya saya pindah ruas ke sana aja ya. Maka jadi Y sama dengan ini X aksennya saya pindah ruas ke sana, maka 1 min X aksen. Yang di sini X-nya saya pindah, X sama dengan Y aksen plus 3. Yuk, kita ketemu nih, persamaan bayangannya adalah X kuadrat. X-nya saya ganti ini ya. Maka nanti Y aksen plus 3 kuadrat ditambah dengan Y. Ini Y-nya. 1 min X aksen kuadrat sama dengan 9. Nah, kita cari yang X plus 3. Y plus 3, maka ini ya. Ya. Nah, terus ini, tapi Mbak, ini X min 1, Mbak. Kalau ini 1 min X, kita akan coba cek recheck ya. Jika saya punya 1 min X dikuadratin, kan hasilnya apa? 1 min 2X plus X kuadrat. Kalau yang ini, Mbak, coba ya. X min 1 kuadrat itu hasilnya apa? X kuadrat min 2X plus 1. Ternyata hasilnya sama ya. X kuadrat dikurangi 2X ditambah 1. Maka yang namanya 1 min X ini sama saja dengan X min 1 kuadrat. Oke, jawabannya adalah E. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 9. Garis G 3X min 2Y ditambah 12 sama dengan 0 dirotasikan terhadap 180 derajat, titik pusatnya 1,2. Ditanya G aksennya ya. Oke, saya buat X aksen, Y aksen. Cos 180, cosin, min sin, cos. Ya, di sini ada X, Y-nya. Pusatnya adalah 1,2 ya, min 1, min 2, ditambah dengan 1, 2. Ya, cos 180 itu adalah min 1 ya,
Sin 180 itu adalah 0. Sin 180 itu 0 ya. Cos 180 itu min 1. Di sini ada X min 1, Y min 2, ditambah dengan 1, 2. Oke, baris kalikan kolom. Min 1 dikalikan X min 1 itu adalah min X plus 1. 0 dikalikan Y min 2 kan 0 ya. Lalu ditambah dengan ini. Ditambah plus 1. Selanjutnya 0 dikalikan X min 1. Itu maka tetap ya. Maka 0 ditambah min 1 dikalikan Y min 2. Maka min Y plus 2. Ditambah dengan 2. Ya, ini adalah X aksen, Y aksennya. Kita peroleh X aksen sama dengan min X plus 2. Y aksennya sama dengan min Y plus 4. Nah, maka nanti ini min X-nya pindah ruas ke sana ya. Maka nanti X sama dengan 2 dikurangi X aksen. Lalu ini min Y-nya pindah ruas ke sana aja. Maka Y sama dengan 4 dikurangi Y aksen. Berapakah G aksennya? Tinggal nanti si X ini kita substitusikan ya, diganti dengan ini. 3 dikali dengan 2 min X aksen dikurangi 2Y ya. Y-nya saya ganti ini. 4 dikurangi Y aksen ditambah 12 sama dengan 0. Maka nanti 3 kalikan min X itu adalah min 3X. Min 2 dikalikan min Y itu adalah plus 2Y. 3 kalikan 2 itu adalah 6. Min 2 kalikan 4 itu adalah min 8 ditambah 12 sama dengan 0. Oke ya, min 3X ditambah 2Y. 6 dikurangi 8 itu adalah min 2. Min 2 tambah 12 itu plus 10. Nah, ternyata mintanya X-nya tuh positif ya. Makanya semua saya pindahkan ruas atau kali negatif. Maka jadi 3X dikurangi 2Y dikurangi 10 sama dengan 0. Oke, maka jawabannya adalah 3X dikurangi 2Y dikurangi 10. Bukan. Salah. Ya, maka jawabannya itu adalah poin A ya. Oke, terima kasih. Kita masuk ke soal terakhir, nomor 10. Saya bagi menjadi 2 part ya. Titik D, 3,-2 didilatasikan dengan skalanya 3 terhadap titik pusat P. Menghasilkan D aksen. Oke. Begini ya. X aksen, Y aksen itu rumusnya adalah K0, 0K. X min A, Y min D, ditambah AB. Begitu kan? X aksen, Y aksennya berapa? 5,6 ini. Oke ya. Nah, skalanya berapa? 3. Maka 3003. X-nya mana? Ini XY-nya. Ya, maka nanti 3 min A. Di sini min 2 min B. Ditambah AB. Oke, yuk baris. Berarti kan 3 dikalikan ini ya. Maka menjadi 9 min 3A. Ditambah ini 0 ya. Lalu kita tambah A. Ditambah A. Selanjutnya, 0 dikalikan 3 min A itu kan 0. Ditambah 3 kalikan min 2 min B. Maka menjadi min 6 min 3B. Ditambah dengan B. 9 min 3A ditambah A itu adalah min 2A ya. 9 min 2A. Min 6. Ini berarti kan min 3B tambah B, maka menjadi min 2B sama dengan 5 min 6. Ya, kita peroleh ya. 5 sama dengan 9 min 2A. Maka nanti 2A, ini pindah ruas ke sana ya, sama dengan 9 kurangi 5. A sama dengan 9 kurangi 5 itu adalah 4 ya. 4/2. Ketemu ya, A-nya adalah 2. Selanjutnya, min 6 sama dengan min 6 min 2B. Maka min 6 pindah ruas ke sana kan jadi 0 ya. Min 2B sama dengan 0. B-nya ketemu 0. Ya, titik pusatnya adalah A, B. Maka nanti pusatnya adalah 2,0.
Jawabannya itu adalah poin B. Semoga kalian semuanya paham ya Dek ya. Ya, saya bahas sampai dengan soal nomor 10 terlebih dahulu. Selamat belajar. Assalamualaikum.